kepalanya ada di sebelah kiri. Beliau tidak diam, beliau berkata, pindahlah kepala si mayit tadi di sebelah kananku. Ditegur, wahai Habib, bukankah ini pendapat yang muktamad, kepala si mayit ada di sebelah kiri imam? Bukankah ini benar? Ini memang benar. Ini memang betul. Tapi ma uridu al-mukhalafah bis-salaf. Memang ini hal yang benar. Tapi aku tidak mau sedikit pun menyimpang daripada salaf. Jangankan hal-hal yang besar, jangankan masalah tariqah, jangankan masalah akidah, masalah remeh pun dipertahankan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf. Sehingga tatkala kita dengar manaqibnya tadi, bagaimana beliau wa kana radhiyallahu an yahussu daiman. Beliau ini selalu menasihati orang. Beliau selalu mewanti-wanti orang untuk mengikuti jejak para salaf. Sehingga beliau menyampaikan kalam daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad, ilzam kitab Allah wadba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Selalu menganjurkan orang untuk mengikuti jejak para salafnya. Sangat bertahan dalam memegang akidah para salafnya, memegang thariqah para salafnya. Tidak mau kompromi masalah akidah, tidak mau kompromi masalah thariqah. Tidak seperti orang sekarang, sangat meremehkan masalah akidah. Tidak seperti orang sekarang yang mau menjual akidahnya dengan sekeping uang. Tapi beliau orang yang sangat bertahan, pelit dalam urusan agama, pelit dalam urusan akidah. Itulah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf. Dan begitu juga para salaf-salafnya. Kalau kita lihat Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, ada sebagian orang berbicara tentang sahabat Nabi. Ada yang mengkritik, ada yang mencela. Bagaimana tanggapan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus? Apakah beliau diam seperti halnya orang-orang sekarang yang diam akan mungkar, yang membiarkan ajaran para salaf dirobek-robek? Apakah seperti halnya ulama-ulama sekarang yang mau bertoleransi dengan akidah yang sesat? Tidak. Kita lihat salaf kita sangat pelit, sangat keras dalam urusan ini. Bagaimana beliau berkata, wallahil azim, demi Allah yang maha agung, lau ba'athallah walidi Asy-Syaikh Abdullah wa ustadi Asy-Syaikh Sa'ad wa dzakara li annal afdal indallah huwa al-Imam Ali bin Abi Thalib. Annal Imam Ali bin Abi Thalib afdal min Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kalau seandainya ayahku bangkit dari kuburnya, kalau seandainya guruku bangkit dari kuburnya dan berkata kepadaku, wahai Abu Bakar, wahai anakku, wahai muridku, sebenarnya, sesungguhnya yang afdol itu di sisi Allah adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar,
Uthman. Seandainya mereka itu bangkit dan berkata seperti itu, ma taraja'tu an mu'taqadi ahlus sunnah wal jamaah min anna Abu Bakar wa Umar wa Uthman afdal min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana beliau berkata? Walaupun mereka bangkit, artinya tahu kebenaran. Walaupun mereka kerabatku, walaupun mereka orang yang paling saya hormati, aku tidak akan meninggalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Inilah para salaf kita. Gak mau kompromi. Sebut lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kita sering membaca rotib beliau, Rotibul Haddad. Rotib beliau ini tersebar di Indonesia, di India, di Mesir, di mana-mana. Tahu? Apakah Anda tahu apa sebab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyusun kitab rotib tadi? Menyusun Rotibul Haddad tadi. Apa sebabnya? Apa tujuannya? Sebabnya adalah beliau dengar ada kelompok Syiah Zaidiyah mau masuk ke negeri Hadramut. Tatkala beliau mendengar ada orang-orang Syiah mau masuk ke negeri Hadramut, disusunlah rotib tadi. Ini mau masuk loh ya, belum masuk. Kalau ini bukan masuk negeri lagi, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam famili kita, masuk di majelis kita, tidak ada gerakan dari kita, tidak ada respon daripada kita. Bisakah kita dianggap orang-orang ngikuti salaf? Jika kita sikap kita seperti itu dengan alasan persatuan Islam, dengan alasan ukhuwah, akhirnya kita menerima mereka di majelis kita, kita menghadiri majelis mereka, menganggap mereka saudara kita, bersalaman dengan mereka, alangkah teganya diri kita membiarkan orang-orang tersebut masuk di majelis kita. Padahal Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mau masuk negeri Hadramut, belum ngincak. Gak tahu mungkin kalau masuk diapakan sama Abdul Haddad ini. Dipecel mungkin sama Abdul Haddad. Al-Habib ini ada di kitab semua ya, bukan ngarang-ngarang ya. Kitab dilihat di Syarah Rotibul Haddad insyaallah. Satu lagi saya sebut Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Idrus, datuk daripada Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus Habib Neon Surabaya. Ini juga ada di kitab, bukan dari majalah. Ada di kitab Masyru'ur Rawi. Waktu itu golongan-golongan Syiah Zaidiyah ya, yang saya sebut dari tadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi Syiah Zaidiyah. Artinya Syiah yang paling ringan. Malahan ada kemiripan dengan madhab Abu Hanifah. Gak melaknat sahabat. Kalau Zaidiyah itu pun sudah dimusuhi sama salaf. Itu pun sudah diperangi oleh salaf. Itu pun sudah dibenci oleh salaf. Bagaimana dengan Syiah yang ada di Indonesia ini? Bagaimana Syiah yang ada dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita ini? Syiah Isna Asariyah, naudzubillah min dzalik. Syiah yang paling kejam. Syiah yang melaknat semua sahabat. Bagaimana kalau seandainya Habib Abdullah Al-Haddad ini hidup? Ini Zaidiyah udah dimusuhin. Ini Zaidiyah udah diperangin. Ini Zaidiyah udah diboikot. Ini juga Syiah Zaidiyah masuk ke Hadramut lagi.